Saya tuh paling senang kalau lihat Habib Umar, paling senang. Nah, paling Habib Umar itu kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling 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 pas melihatnya gitu. Susah saya ungkapkan itu. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi dan sebagainya. Itu, jadi kita tuh melihatnya juga senang, nyaman. Nggak percaya silahkan Bu, belajar tentang senyumnya Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Orang yang dicintai disebut dengan mahbub. Mahbubun. Ya, orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai, ya, orang yang sekaligus mencintai. Maka seringkali, ya, keturunan-keturunan Rasulullah itu disebut dengan habib, untuk memberikan kesan bahwa keturunan-keturunan Nabi mesti menjaga nilai mawaddah yang diturunkan langsung oleh Rasulullah dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama, baik dalam bentuk amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Dan saat yang bersamaan ada isyarat kepada kita untuk mencintai mereka, tidak menyakiti mereka, karena menyakiti mereka adalah juga menyakiti langsung kepada Rasulullah SAW. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Umar, oh 200 juta ditawar semua. Setelah saya mengenal dakwah dari orang-orang Salafi, saya semakin sadar bahwa apa yang mereka ajarkan terkhusus habaib. Meskipun tidak semua habaib seperti mereka, ada habaib yang benar-benar mengajarkan Quran dan Sunnah, tapi di antara mereka mayoritas mengajarkan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Bahkan bid'ah yang paling luar biasa, mereka punya ibadah tawaf di Tarim sana yang diyakini didapatkan informasi dari mimpi oleh seorang manusia yang dianggap wali kutub, yaitu Umar bin Hafiz. Beliau bermimpi katanya bahwa kuburan Nabi Hud ada di situ. Dan apa yang mereka lakukan? Mentawafi tempat yang diduga kuburan keramat itu. Layaknya Ka'bah, teman-teman. Nih videonya. Layaknya Ka'bah, mereka tawaf di situ. Bid'ah yang sangat luar biasa diajarkan oleh habaib. Assalamualaikum ala sayyidil mursalin. Assalamualaikum ala khatimin nabiyyin. Balik kepada tu, mari kepada kaum ulama, balik pada Yaman tu. Di Yaman ni ada orang pergi mengaji zaman dua. Kalau di Sana'a tu bagus, dia mengaji mengikut sunnah, ikut Quran, sunnah Nabi SAW. Tapi yang mengaji di Hadraul Maut tu, ada yang hulu melampau sampai pergi buat haji di kubur Nabi Hud, tawaf. Ni di Kedah ni dia jemput mai dah Tok Syekh dia. Macam mana dia orang tahu bahawa kubur Nabi Allah tu ada di Hadraul Maut, di wadi sekian-sekian? Macam mana dia orang tahu? Bila kita cek-cek, rupa-rupanya tahu melalui mimpi seorang habib. Ini isu dia. Perkara takhayul. Ketika kita membicarakan takhayul mereka, takhayul dan khurafat ini, ketika para habaib ini masuk ke Indonesia, apa yang mereka lakukan? Semakin menjadi-jadi mengajarkan khurafat dengan berkedok karomah. Jadi memang dengan berbekal takhayul, bid'ah dan khurafat yang mereka ajarkan di bumi Indonesia ini, menyebabkan berbagai macam kerusakan akidah, mental, beserta ritual-ritual ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW semakin marak di Indonesia. Mohon maaf kepada seluruh habaib yang ada di Indonesia, karena memang mayoritas di antara kalian mengajarkan hal-hal seperti ini. Habib yang satu menyatakan karomah si fulan bisa begini begitu. Semuanya bertujuan kepada satu hal, bermuara kepada satu hal, yaitu pengagungan nasab kalian yang selalu kalian gembar-gemborkan bahwa tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Kalau kita mau berbicara masalah genetika, orang memiliki keturunan, pastilah keturunannya itu ada gen dari leluhurnya, bahwa gen itu adalah gen terbaik. Diingat baik-baik, gen terbaik. Sehingga apa? Dengan gen tersebut bisa melahirkan orang-orang terbaik pula. Sampai-sampai diakui oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa
Indonesia ini memiliki mutiara, berlian atau apalah istilahnya, yaitu berupa keturunan Nabi Muhammad SAW yang dijuluki habaib. Di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Jelas harusnya para habaib ini, kalau memang Ustadz Adi Hidayat, orang yang saya kagumi dulunya, bahkan tahun 2023 kemarin saya masih meminta fatwa kepada beliau tentang hukum silat dan beliau berkenan untuk memberikan jawaban. Namun ternyata memang keyakinan beliau berbeda dengan keyakinan saya, teman-teman. Meskipun awalnya saya masih membela beliau ketika dibully oleh berbagai macam postingan, ada beberapa postingan membuli beliau, menghujat beliau karena memuja-muji guru sekumpul dan lain sebagainya, saya bela. Ya, saya membela Ustadz Adi Hidayat pada saat itu. Ada masih videonya. Namun pada kenyataannya memang betul, teman-teman. Ustadz Adi Hidayat memang sudah mengakui bahwa dirinya berada di sisi sufi. Ya Allah. Akhirnya saya mulai tidak respect kepada beliau. Ditambah lagi berfatwa tentang hukum musik, as-su'ara surah pemusik. Makin jauh saya dari beliau. Makin saya ingin melawan fatwa-fatwa dari beliau ini dengan menghadirkan fatwa-fatwa yang lebih arif. Karena apa? Bahaya. Syiah dan sufi Ba'alawi ini ajarannya mirip-mirip, teman-teman. Cinta ahlul bait wajib, fardu. Mencintai ahlul bait berarti hukumnya fardu, wajib, sama kayak ente sholat 5 waktu, fardu. Siapapun tanpa pandang bulu, mau alirannya sesat, mau dia itu bodoh, mau dia itu bukan, misalnya bukan orang bener-bener orang ahli maksiat, itu keturunan Nabi. Dan hal yang paling membangkangkan lagi, ketika kita membahas seperti ini, ujaran-ujaran, ucapan-ucapan, makian-makian, dan hal-hal kotor lainnya akan dilemparkan kepada kita oleh muhibbin mereka. Tidak sedikit, sangat-sangat banyak. Awal-awal ketika saya membahas guru sekumpul, teroran saya luar biasa, teman-teman. Diteror 3 tahun yang lalu, diteror Harry Pras mati-matian oleh siapa namanya? Oleh muhibbin guru sekumpul. Sampai mau dipenggal, mau dibunuh. Dan berlanjut lagi. Pembahasan khurafat saya berlanjut lagi kepada faqih muqaddam. Lebih parah lagi. Habib, Habib fulan. Sampai ada Habib siapa itu kemarin? Habib Mahdi. Sempat teleponan dengan saya. Debat di situ. Gara-gara faqih muqaddam dan siapa lagi? Guru sekumpul. Dua sosok ini ketika saya mengkritisinya, habis. Saya itu diteror berbagai macam teroran oleh mereka. Muhibbin ini. Kata-kata kotor, umpatan, cacian, makian, jorok, kata-kata kelamin keluar semua dari mulut mereka, jari-jari mereka ngetik. Inilah sebab akibat dari ulama toksik yang bernama Habib Rizik Syihab. Agar kalian tahu, saya mantan muhibbin. Teman-teman saya di kampung heran, kenapa Harry Pras yang dulu menggilai Habib Rizik Syihab sekarang malah menentang Habib Rizik mati-matian? Karena saya sudah sadar. Dan mengingat lagi beberapa perkataan Habib-Habib ini yang mendoktrin kepada umat. Memang betul, teman-teman. Sebelum mereka mengatakan syirik, musyrik, dan lain sebagainya kepada orang-orang, kemarin heboh juga pernyataan Habib Rizik Syihab yang menyatakan Deddy Mulyadi bapak musyrik. Ya Allah, julukan-julukan seperti itu. Karena apa? Kang Deddy Mulyadi membuat patung-patung, tapi patung itu bukan untuk disembah, teman-teman, hanya untuk memperkenalkan. Meskipun saya tidak setuju dengan patung itu, tapi bukan berarti saya mengatakan Deddy Mulyadi musyrik. Tapi Habib Rizik jelas mengatakan musyrik, begini begitu. Golongan ente, Pak Habib, banyak yang mengajarkan kemusyrikan. Ku adalah Tuhan kalian. Allah. Apakah bukankah aku Tuhan kalian? Menganjurkan datang ke kuburan agar hajatnya terkabul. Minta-minta di kuburan. Kuburan fulan, Habib fulan bisa mengabulkan 40 hajat. Anak mau Mekah Madinah, sudah pamit harus pulang. Sedih. Di mimpi Rasulullah SAW ketika di mimpi mengatakan bahwasanya, "Wahai fulan, apa kamu nggak tahu ziarah cucuku Abdullah bin Ali al-Haddad tugdo arba'ina haji." 40 hajat kamu kalau kamu ziarah, Allah akan. Kuburan Habib fulan mengabulkan 70 hajat. Maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Ali al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Ya bin Di WC
WC-nya Tarim, kamar mandinya di Tarim, Yaman sana, bisa terkabul satu hajat. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding. Doa terima. Semua hajat-hajat kalian datang ke Tarim, terkabul semuanya. Pengen kaya, pengen punya mobil Alphard, pengen punya pesawat jet, pengen punya lahan 1 hektar, pengen apa kalian? Datang ke Tarim, pulang-pulang kaya raya kalian. Tak ada masalah bagi habaib. Bagi kalian yang fasik, yang tidak mau beribadah, tidak mau tekun beragama, mau banyak maksiat, mau apapun, mau ngapain saja kalian, lakukan banyak dosa, terserah kalian mau dosa apapun, cukup berikan makan kacang kepada habaib, jagung rebus, atau apapun berikan kepada habaib, mati kalian dijamin surga sama habib. Dikasih tiket. Ngeliat bentuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutupkan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Bahkan ketika kalian mati, ditanya sama mungkar nakir, jawaban kalian Habib Fulan bin Fulan. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? "Habib Abdullah Al-Haddad." Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Jadi Tuhan kalian sudah bukan Allah, tapi Habib. Bahkan jelas ada pernyataan bahwa Habib ini sudah jadi Tuhan. Habib Tuhan kalian. Ada pernyataannya. Nanti kita akan bahas lebih jelas tentang hal itu. Jadi tetap kita harus menentang, teman-teman, ajaran-ajaran dari habaib ini yang banyak menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka ini bukan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak. Mereka merusak, ya. Oknum-oknum mereka, kebanyakan oknum-oknumnya ini merusak ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa kata Ustadz Firanda kemarin? Diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak menulis di atas kuburan, mereka menulis. Tidak meninggikan kuburan, mereka meninggikan. Tidak begini, semuanya ditentang sama mereka. Ada satu postingan yang rasanya harus kita bahas, harus kita perjelas kepada umat, yang dimana Habib Umar bin Hafiz katanya bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan di mimpinya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Al-Habib Rizik Syihab. Dan pernyataan ini sangat luar biasa, teman-teman, yang dimana banyak sekali orang-orang yang semakin terpedaya dengan para kabib. Karena apa? Ya mimpi-mimpinya. Muhammad Qasim, kalian tahu Muhammad Qasim? Muhammad Qasim pun mimpinya banyak yang mempercayai, teman-teman. Tapi juga tidak sedikit orang-orang yang menentang mimpi-mimpinya. Sekarang kita coba baca dulu seperti apa keterangan dari Muhibbin ini yang memberikan penjelasan bahwa Habib Umar bin Hafiz bermimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Lalu di mimpinya Nabi Muhammad SAW menunggu, ingin bertemu, ingin menjumpai Al-Habib Rizik Syihab. Oh ini ya. Oke, begini ya. Jadi perhatikan, teman-teman. Di postingan ini ada caption yang sangat patut untuk kita baca. Perhatikan, stop menyebar hoax atas nama Habib Umar. 1. Mimpi Habib Umar tentang Rasulullah yang menunggu seseorang. Rasulullah SAW berkata, "Aku sedang menunggu cucuku yang paling aku cintai." Aku cintai, teman-teman, paling ya. Dan datanglah seseorang menunggang kuda putih yang ternyata adalah Habib Rizik Syihab. Ini di mimpinya Habib Umar. Ya, keterangannya mungkin seperti ini. Kenapa tidak ada caption lagi? Ya, terserah mereka. Kalau mereka memaksa orang percaya kepada mereka, ya jangan. Kalian harus percaya kepada mimpinya Habib Umar, jangan, nggak boleh. Karena apa? Bermimpi Nabi Muhammad SAW, apalagi dikaitkan dengan Habib Rizik Syihab, apalagi ini. Dan dimana kalau kita melihat Habib Rizik Syihab sendiri, banyak sekali akhlaknya yang tidak mencerminkan Nabi Muhammad SAW. Dulu, ketika Harry Pras masih memuja-muji Habib Rizik Syihab, jangan ada sekalian dari kalian menghina Habib Rizik Syihab. Maka Harry Pras akan siap untuk membela Habib Rizik. Dulu, saya bersaksi demi Allah, saya dulu adalah penggemar Habib Rizik Syihab, penggemar berat. Tidak boleh ada yang menghinakan Habib Rizik Syihab. Karena apa? Panutan dia, teman-teman. Orang paling berani, orang paling tegas yang pernah saya lihat di media sosial meneriakkan tentang kebenaran. Mungkin dulu saya menganggapnya kebenaran. Namun setelah kita melihat, beda lagi, teman-teman. Beda cerita. Kemarin saya juga menyaksikan
Gus Wafi ya kalau tidak salah. Gus Wafi sudah bertahun-tahun debat dengan seorang perempuan Kristen. Akhirnya apa? Baru-baru ini viral video Gus Wafi menyebut babi, teman-teman. Jadi perempuan itu sudah dimaki habis-habisan sama Wafi ini. Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, seperti Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat ini, kita wajib berperang memerangi orang-orang seperti ini. Maka saya Al-Fakir Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Na'udzubillah min dzalik. Katanya ingin mengajak orang masuk ke dalam Islam, tapi kok mencaci maki sedemikian rupa, sampai mencaci maki sedemikian itu. Gimana orang mau masuk Islam? Sampai-sampai menyebut babi. Babi itu orang. Kapan mau masuk Islamnya wanita itu kalau dicaci maki sedemikian rupa? Kabarnya dia kalah debat. Kabarnya, saya tidak tahu kabar sebenarnya karena saya tidak mau mengurusi debat-debat lintas agama yang dimana seperti Dr. Zakir Naik pun sudah banyak melakukan banyak debat dan akhirnya beliau memutuskan untuk tidak debat-debat lagi. Tapi video-video jejak digitalnya luar biasa bertebaran di mana-mana, teman-teman. Dan sudah jutaan umat diislamkan oleh beliau. Dan Dr. Zakir Naik tidak pernah melontarkan kalimat-kalimat kotor, kasar, dan cacian seperti ini. Tetapi kalau yang namanya para habaib, jangan salah, tidak sedikit, tak sedikit yang melontarkan kalimat-kalimat kotor, cacian sedemikian itu. Apalagi Habib Rizik Syihab mendukung ISIS. Waduh, mendukung ISIS, teman-teman. Ada videonya beliau. Bahkan ada beberapa persaksian orang-orang FPI yang berbaiat kepada ISIS. Ya Allah, itu Islam. Teroris saja dianggap Islam. Siapa yang membenarkan? Siapa yang membenarkan ISIS? Siapa? Ya, ulama-ulama dari Salafi tidak ada yang membenarkan, teman-teman. Kebanyakan ulama-ulama Salafi tidak membenarkan gerakan ISIS. Kenapa? Itu drill berjihad dengan kekonyolan. Dan perlu kalian ketahui, sangat-sangat perlu kalian ketahui, orang seperti Habib Umar kenapa bisa sampai diagung-agungkan di Indonesia? Karena beredar video beliau ketika kajian, ketika majelisan, diam sejenak, melotot ke sana, lalu dihebohkan melihat Nabi Muhammad SAW hadir. Bukan cuma satu momen, ada beberapa momen yang sedemikian rupa. Apakah itu benar melihat Nabi hadir? Pasti kalian kebingungan untuk mencari alibi, ya, pembenaran. Enggak loh Mas Heri, dia itu tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Dia itu hanya terbengong-bengong karena tidak ada narasi. Iya, memang tidak ada narasi. Tapi ucapannya dengan mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, apakah itu bukan menjadi suatu clue bahwa yang dilihatnya adalah seorang Nabi? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gak bisa kalian mengelak. Ya, kelakuan-kelakuan konyol seperti ini gak mungkin bisa kalian elak. Apalagi dengan alasan begini begitu. Sama seperti ketika kalian membela Al-Faqih Muqaddam yang mi'raj 70 kali. Dibela dengan kalimat apa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang-orang mukmin adalah dengan cara sholat. Berarti tidak perlu diusung narasi kalau Al-Faqih Muqaddam pernah mi'raj 70 kali. Kalau sholat yang dijadikan perantara dia mi'raj. Karena apa? Tiap hari harusnya dia sholat. Mi'rajnya tiap hari, bukan pernah mi'raj 70 kali. Artinya dalam sehari sholat 70 kali begitu. Gak bisa, teman-teman. Mau membela dengan cara apapun, ya kekonyolan ini. Mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, nunggu Habib Rizik Syihab naik kuda putih. Ya Allah, ya Allah. Ya, semoga ini menjadi pelajaran lah, yang dimana memang ada orang-orang yang sedemikian rupa untuk mengagungkan kelompoknya, golongannya, atau panutannya. Mereka harus membawa-bawa nama Nabi. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berani berdusta atas namaku, maka itu berbeda dengan berdusta pakai nama orang lain. Mereka akan mempersiapkan kursinya di neraka. Tapi mereka tidak takut neraka, teman-teman, karena punya jalur VIP sudah masuk surga. Apa jalurnya? Yaitu syafaat.
Jangankan mereka yang masih sholat, yang masih beriman dan lain sebagainya, penjual kacang, kisah si Maman, penjual kacang, mereka ini apa? Tidak punya apa-apa teman-teman, tidak punya amalan, tidak punya bekal apapun dia masuk surga. Dia punyanya cuma kemaksiatan, dia orang fasik teman-teman. Modalnya cuma satu, cinta Habaib, ngasih makan kacang kepada Habib tiap malam, surga tanpa hisab, dikasih tiket sama Habaib di belakang kepalanya. Hebat bukan? Makanya mereka tidak takut neraka mereka itu, karena punya jaminan masuk surga tanpa hisab, punya tiket. Terbang nak satu-satu.